Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan FMIPA Universitas Mataram, Bapak Dr. Rahadi Wirawan SSI MSI, yang saat ini sedang berhalangan hadir. Yang kami hormati Ketua Program Studi Matematika FMIPA Universitas Mataram, Bapak Dr. Marwan SSI MSI. Yang kami hormati Pembina Gamatika Coding Club, Ibu Bulkis Nebulaseh MSI. Yang kami hormati pemateri kita hari ini, Ibu Hafizah Ilma Estat MSI. Dan yang kami hormati Ketua Umum Gamatika Coding Club tahun 2025, Saudara Ahmadil Hamdi, serta seluruh peserta webinar Gamatika Coding Club tahun 2025 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat mengikuti webinar Gamatika Coding Club tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan, saya Dinda Silvi Lailia, selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Tentunya dalam acara webinar Gamatika Coding Club tahun 2025. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera selama acara berlangsung demi tercipta interaksi yang lebih baik. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk memberikan sikap sempurna. Kepada Saudari Neza Nazila selaku Dirijen, kami persilahkan.
Terima kasih kepada seluruh hadirin dan dirijen. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Gamatika Coding Club, Saudara Ahmadil Hamdi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan webinar nasional Gamatika Coding Club tahun 2025 dengan tema The Future of Data Analysis with Artificial Intelligence. Yang saya hormati Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bapak Dr. Rahardi Wirawan, SSI MSI yang pada kesempatan kali ini berhalangan hadir. Yang saya hormati Ketua Program Studi Matematika FMIPA Universitas Mataram, Bapak Dr. Marwan SSI MSI. Yang saya hormati Pembina Gamatika Coding Club, Ibu Bulkis Nebula Syekh SSI MSI. Yang saya hormati pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Hafizah Ilma Estat MSI, singkatnya, peserta webinar yang berbahagia. Hadirin sekalian, kita semua menyadari bahwa data kini telah menjadi aset yang sangat berharga di dunia. Namun tanpa analisis yang tepat hanya akan menjadi angka yang tidak bermakna. Melalui webinar ini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita yang ahli di bidangnya. Kita akan berdiskusi dan memperluas perspektif kita mengenai bagaimana sih kecerdasan buatan dapat membentuk masa depan analisis data di Indonesia maupun dunia. Harapan saya semoga kegiatan ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menginspirasi kita untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi secara bijak. Mungkin itu saja akhir kata dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, narasumber, dan peserta yang sudah berpartisipasi. Semoga webinar ini berjalan dengan lancar, memberi manfaat, serta menjadi langkah nyata menuju kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air. Mungkin itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Gamatika Coding Club atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari pembina Gamatika Coding Club kepada Ibu Bulkis Nebula Syekh MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Dr. Marwan SSI MSI, selaku Kaprodi Matematika Universitas Mataram, serta teman-teman peserta webinar dan seluruh panitia Gamatika Coding Club yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara yang penting ini yaitu webinar Gamatika Coding Club, di mana kali ini webinarnya kita menyusun tema yaitu AI dan Data Analyst, The Future of Data Analyst with Artificial Intelligence. Tema ini bukan sekedar tren, melainkan sebuah kebutuhan krusial bagi kita yang ingin berkembang di dunia teknologi dan data. Sebagai pembina GCC, saya merasa bangga melihat antusias dan semangat luar biasa dari teman-teman yang mengikuti kegiatan ini.
Webinar ini merupakan salah satu program kerja unggulan dari GCC yang dirancang khusus untuk membekali kita dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Marwan atas dukungan dan kehadirannya. Juga kali ini kita sangat beruntung karena webinar ini akan diisi oleh seorang pakar di bidangnya, yaitu Ibu Hafizah Ilma, Estat MSI. Beliau adalah seorang statistisian, data analis, dan data scientist yang memiliki pengalaman mendalam dalam mengolah data dan menghasilkan wawasan berharga. Kehadiran beliau hari ini adalah kesempatan emas bagi kita semua untuk belajar langsung dari ahlinya. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Semoga melalui webinar ini kita dapat wawasan baru, memahami peran krusial AI dalam analisis data, dan termotivasi untuk terus belajar serta berkarya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara ini. Saya berharap webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pembina Gamatika Coding Club atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Marwan SSI MSI, selaku Ketua Program Studi Matematika FMIPA Universitas Mataram, sekaligus membuka acara webinar ini secara resmi. Kepada Bapak Dr. Marwan SSI MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berkumpul di ruang webinar GCC 2025 dengan tema The Future of Data Analysis with Artificial Intelligence. Peserta webinar sekalian, kita beruntung bisa menyelenggarakan webinar kali ini. Terima kasih kepada pembicara Bu Ilma, Hafizah Ilma, yang kita tahu bersama beliau sebenarnya sudah pernah bergabung ke program studi statistika, namun mungkin nasib berbicara lain, beliau jadi berkiprah di bidang yang lain, di bidang statistika. Semoga di kiprah beliau di tempat yang baru akan menambah kesuksesan berikutnya. Terima kasih kepada pembina Gamatika yang sudah menggagas acara ini, teman-teman panitia, teman-teman yang ada di GCC. Saya selaku Kaprodi sangat memberikan apresiasi yang positif atas semua kerja kerasnya yang membuat prodi kita saat-saat ini sepertinya kesan saya adalah kehidupan akademiknya sudah sangat maju dengan pesat. Namun begitu, tetap saya mengingatkan, walaupun kita sudah bicara tentang data analisis, kemudian artificial intelligence, jangan lupa bahwa kaki kita ini adalah beranjak di keilmuan matematika. Semua keilmuan di bidang MIPA saat ini tidak terlepas dari peran matematika. Hanya saja kadang-kadang peran dari matematika itu seperti dalam bangunan yang tinggi, kita berada di pondasi di bawah tanah sana yang tidak semua orang bisa melihat. Tapi itu akan menyokong kekuatan sebuah konstruksi bangunan. Seperti itulah matematika, saya kira. Maka jangan lupa dengan pondasi-pondasi matematika yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.
bahwa GCC tampil dengan berbagai kegiatan. Saya sangat mendukung, saya sangat berterima kasih. Sekecil apapun kegiatan itu teruslah melangkah ya dengan niat yang tentu diluruskan niatnya agar semua kita mendapatkan ilmu, mencari ilmu, mendewasakan diri selama menjadi mahasiswa. Saya kira itu dari saya. Selamat berwebinar. Terima kasih sekali lagi kepada pembicara. Semoga kerjasama di waktu yang akan datang selalu bisa terjalin dengan selanjutnya. Makasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan sekaligus telah meresmikan dibukanya webinar Gamatika Coding Club tahun 2025. Sebelum kita masuki sesi materi, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta dan tamu undangan, kami persilahkan untuk on-cam dan menunjukkan ekspresi terbaiknya. Operator, kami persilahkan untuk memandu pengambilan gambar. Baik. Mari kita mulai dengan gaya formal. 1, 2, 3. Selanjutnya gaya GCC. 1, 2, 3. Dan yang terakhir gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam foto bersama. Selanjutnya, acara akan diserahkan kepada moderator untuk memandu sesi materi. Kepada Saudari Reza Putri Fibrianti Subianto, selaku moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta webinar. Apa kabar hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang di acara webinar nasional Gamatika Coding Club tahun 2025 dengan tema The Future of Data Analysis with Artificial Intelligence. Hari ini kita sangat beruntung karena akan belajar langsung dari seorang ahli di bidangnya. Mari kita sambut pemateri kita, Ibu Hafiza Ilma Estat, MSI. Beliau adalah seorang statistisi dan juga seorang data analis dan juga data scientist. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan CV dari pemateri, sebelum itu saya mohon kepada para peserta webinar untuk tetap menyalakan kameranya, supaya wajah tampan dan cantiknya ini bisa terlihat ya di layar Zoom. Mohon bantuannya kepada teman-teman operator untuk mengecek apakah wajah tampan dan cantiknya teman-teman peserta kita ini sudah ditampilkan atau belum. Oke,
Sambil kita menunggu, teman-teman mungkin masih ada yang lagi bersiap-siap ya, dan juga ada beberapa yang sudah menampilkan wajahnya seperti Aji Malisa Putra, sangat tampan sekali. Jadi kita langsung saja, kami akan membacakan CV pematerinya. Jadi Ibu Hafiza Ilma Estat MSI ini beliau merupakan seorang statistisi yang juga seorang data analis dan juga data scientist. Nah, mungkin bisa teman-teman operator untuk menampilkan CV Ibu Hafiza di layar. Oke. Jadi dedikasi beliau itu terhadap dunia data tergambar jelas dari profilnya, di mana beliau menyatakan, saya seorang ahli statistika yang sangat tertarik pada ilmu data, khususnya dalam meneliti model machine learning yang dapat diinterpretasikan. Saya bersemangat menggunakan metode statistik untuk menangkap wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan menginformasikan pengambilan keputusan. Seperti yang tertulis di pojok sebelah, ya, ada di CV-nya beliau, dan juga latar belakang akademis beliau itu sangat luar biasa. Beliau menyelesaikan pendidikan Magister Statistika dan Sains Data dari Institut Pertanian Bogor, dengan tesisnya berfokus pada studi tentang ekstraksi aturan untuk interpretable random forest, sebuah topik yang sangat relevan ya dengan AI, dan juga beliau meraih gelar sarjana statistika dari Universitas Islam Indonesia. Skripsinya bahkan sudah menerapkan AI, yaitu membangun sistem penyortiran biji kopi menggunakan convolutional neural networks. Dan perjalanan karir beliau juga sangat kaya dengan pengalaman yang relevan, yaitu saat ini beliau menjabat sebagai analis keuangan pusat dan daerah di pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan juga beliau memiliki pengalaman luas sebagai pengajar, yaitu sebagai Artificial Intelligence Instructor di PT Orbit Ventura Indonesia dari Januari tahun 2022 hingga Februari tahun 2025, dan Data Science Instructor di PT Algoritma Data Indonesia. Di PT Orbit Ventura, beliau bahkan dianugerahi penghargaan sebagai Superior Job Performance pada tahun 2022 oleh Dewan Direksi. Beliau juga pernah menjadi dosen statistika di Universitas Mataram dan data analis di Summit Institute for Development. Sebagai seorang praktisi dan akademisi, beliau juga aktif membagikan ilmunya melalui berbagai workshop, di antaranya ada statistika di dalam artificial intelligence, the role of statistics in artificial intelligence, dan using RStudio for data analysis. Prestasi beliau juga gemilang, termasuk meraih juara harapan 1 dalam lomba penulisan ilmiah nasional bidang data analis dan menjadi presenter di konferensi internasional. Nah, sangat luar biasa dan sangat menginspirasi kita ya, teman-teman. Jadi langsung saja kami persilakan kepada Ibu Hafiza Ilma Estat MSI untuk berbagi pengetahuan mengenai the future of data analysis with artificial intelligence. Kepada Ibu Hafiza Ilmah, disilakan. Oke, baik. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Ini langsung di share screen aja ya, boleh? Apakah suara terdengar dengan jelas ya? Aman ya suaranya ya? Halo, Terdengar, Bu. terdengar. Oke. Mungkin panitia boleh izin share screen? Untuk PPT-nya langsung aja. Baik, saya mulai ya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sebelumnya terima kasih banyak pada Universitas Mataram, khususnya program studi matematika yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa ya untuk berbagi dalam ruang yang luar biasa juga ini mengambil tema ya memang lagi hot-hotnya kalau kita bilang ya the future of data analysis with artificial intelligence. Salam kenal, nama saya Ilma. Mungkin ada sebagian yang sudah kenal, ada sebagian juga yang belum kenal. Hari ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya data analis di dalam era AI ya. 5 atau 6 tahun lalu saat saya baru lulus S1, profesi data analis dan data scientist itu berada di puncak popularitas ya teman-teman. Jadi permintaannya banyak banget, tapi ketersediaannya justru sedikit lah. Itulah yang menyebabkan banyaknya pelatihan-pelatihan data. Cuman hari ini lanskapnya luar biasa berubah setelah AI generatif ini ada. Banyak yang bertanya apakah relevan profesi data analis saat ini, apakah akan tergantikan oleh mesin dan sebagainya. Tapi menariknya di sini, karena AI ini belajar dari data, maka profesi kita ini justru semakin strategis ya. Bahkan fondasi apa namanya pendidikan, fondasi pengetahuan seperti matematik dan statistik itu sangat-sangat dibutuhkan. Bagaimana nanti AI akan bekerja di balik itu semua nanti kita akan bahas hari ini. Mungkin dilanjutkan teman-teman. Next, sorry next. Boleh di next slide. Oke, seperti yang disinggung tadi, saya mahasiswa statistik, ya S2, S1-nya juga statistik, S2-nya lebih fokus ke data science. Tepat 10 tahun lalu, saya teringat waktu pertama kali masuk sebagai mahasiswa statistika S1, ya teman-teman bisa lah mengira-ngirakan berapa umur saya sebenarnya ya. Suatu tools yang paling penting yang seorang mahasiswa statistika punya adalah kalkulator, khususnya kalkulator saintifik. Mungkin anak matematik pasti tahu ya. Kalau ujian, kalau ada yang lupa membawa kalkulator saintifik dengan misalkan dengan rentang waktu hanya 2 jam, saya katakan hampir impossible, sangat-sangat tidak mungkin untuk bisa mendapatkan nilai sempurna. Kenapa? Karena perhitungan yang banyak dituntut untuk apa namanya, menyelesaikan studi kasus dalam waktu sesingkat mungkin. Tanpa bantuan kalkulator hampir tidak mungkin untuk bisa selesai. Kalau kita mundur lagi, saat kalkulator pertama kali ada, banyak manusia yang takut ya, banyak kita yang takut akan adanya kalkulator. Takutnya manusia akan tergantikan, takutnya manusia akan malas berpikir, malas berhitung begitu. Tapi kita bisa lihat saat ini justru kalkulator menjadi teman baik bagi seorang akuntan, kalkulator menjadi teman baik untuk orang statistikawan, matematikawan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia mempercepat kita untuk melakukan suatu pekerjaan apa namanya membebaskan kita dari perhitungan yang repetitif ya, yang membuang-buang waktu. Alhasil apa? Itu membuat kita manusia yang tadinya waktu kita habis untuk berhitung secara manual, itu lebih strategis lagi tempatnya. Kita bisa berpikir bagaimana untuk lebih apa namanya untuk lebih analisis lebih dalam, mengambil keputusan yang jauh lebih baik. Seperti itu. Nah, saya ingin teman-teman sebelum kita masuk ke apa itu AI, bagaimana AI bekerja, bagaimana di dalam AI, mengubah apa namanya sudut pandang teman-teman yang tadinya takut banget nih dengan AI, kita harus mengubah bahwa AI ini juga tools. AI ini adalah alat bantu yang juga tujuan utamanya adalah untuk mempermudah atau mempercepat pekerjaan kita manusia. Jadi kita harus positive thinking dulu terkait dengan eh, apa itu artificial intelligence. Begitu, boleh dilanjutkan, silakan. Oke,
Panitia memberikan saya empat outline yang paling dasar yang kita harus bahas hari ini ya, dalam tema The Future of Data Analysis with Artificial Intelligence. Yang pertama mungkin saya akan singgung mengenai fundamental of AI, bagaimana apa itu AI, bagaimana AI bekerja di belakangnya dan apa hubungannya dengan data dan bagaimana juga data saat ini gitu. Kemudian yang kedua ada the evolving role of data analysis, bagaimana evolusi dari seorang data analis ya, terutama di era AI. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi dan tools yang populer yang ada di AI, yang teman-teman mahasiswa ini masih muda-muda banget, yang masih kesempatannya luar biasa untuk mempelajari tools dari sekarang ya. Kuliah ada tempat terbaik untuk mengembangkan diri, begitu. Dan yang keempat adalah the future of data analysis with artificial intelligence. Bagaimana nanti seharusnya, apa saja yang harus kita siapkan untuk mempersiapkan diri ketika nanti teman-teman lulus ke depannya. Begitu, boleh dilanjutkan teman-teman? Oke, saya mulai dengan apa sih sebenarnya yang men-trigger adanya artificial intelligence ini dan apa sebenarnya yang apa namanya memicu perkembangan teknologi ini begitu besar ya. Ini dimulai karena adanya big data explosion. Apa itu big data explosion? Itu adalah meledaknya sebuah data yang besar. Data besar itu diciri-cirikan oleh tiga ciri paling simple, paling dasar. 3V. Apa itu? Kecepatan, velocity, variety, dan volume. Kecepatan, kemudian volume yang bertambah, kemudian variasi yang bertambah dan data per sekian waktu. Ya, jadi meledaknya sebuah data per sekian waktu dengan ciri-ciri 3V tersebut. Bahkan sekarang ada perkembangannya lagi, V yang lain. Nah, cuma ini yang paling dasar itu yang tiga itu. Itu yang disebut dengan big data. Kemudian internet itu membawa kemungkinan itu pertukaran data, perkembangan data itu sangat-sangat cepat ya, sangat-sangat mungkin. Apa yang terjadi? Ini bahkan IBM Marketing itu mengatakan bahwa 90% data yang ada di dunia hari ini itu terbentuk bahkan hanya 2 tahun terakhir ini. Ya, karena internet tadi ya, karena percepatan tadi. Apa yang terjadi dalam internet dalam 1 menit? Kita bisa lihat ini infografis selalu selalu ada updateannya. Kita bisa lihat bahwa email 251 juta terkirim per sekian menit per hari ya. Ada 16.000 video user TikTok upload ya, mungkin teman-teman juga masuk ke dalam sini. Kemudian ada 362.000 jam orang menonton di Netflix, ada 1 juta sekian orang yang bertanya di Siri dan sebagainya ya, dan ada bahkan 18,8 juta eh, pesan terkirim entah melalui WhatsApp atau apa. Nah, inilah yang kita perlu lihat bahwa ini semua data ya. Ini yang disebut dengan data. Jadi kalau kita lihat data, kalau saya apa namanya balik ke waktu zaman saya kuliah, saya selalu meresapi apa kata dosen saya. Jadi saya duduk paling depan, saya tutup buku dan mendengarkan apa yang beliau katakan. Karena yang beliau katakan belum tentu juga ada di buku ya. Jadi intisari-intisari buku apa namanya kita dapatkan dari omongan dosen. Dosen saya mengatakan bahwa data adalah angka yang bermakna. Angka yang bermakna. Jadi kalau angka nggak punya makna kayak nomor urut 1, 2, 3 itu bukan data. Begitu. Itu pengertian saat itu benar. Tapi dengan adanya ini, pengertian data saat ini sudah berubah ya. Saya bisa katakan ini berubah. Data yang tadinya hanya angka itu berubah menjadi semua informasi yang berguna yang bisa kita gunakan. Apa itu? Bisa teks, bisa video, bisa tulisan, bisa voice note, dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita lihat nanti seperti apa. Mungkin boleh di next, teman-teman. Nah, ini yang saya katakan bahwa data saat ini itu tidak hanya angka, tapi juga bisa teks, image, sound, dan video ya. Kemudian selanjutnya silahkan. Oke. Nah, kenapa kita butuh AI? Nah, karena tadi data is the new oil, kata Clive Hamdi ya. Eh, Sama seperti minyak, kalau misalkan minyak itu tidak diolah, tidak diolah sedemikian rupa, itu ya tidak ada gunanya gitu. Sama seperti data. Data yang banyak tadi, yang terhimpun dalam database yang sekian banyaknya itu, kalau kita tidak tahu olah, ya dia akan menjadi memori ya memori yang kita cuma buka nggak ada gunanya itu aja. Nah makanya kita butuhlah AI itu untuk apa? Rules kita adalah untuk
eh, mencari nilai, untuk mengembalikan nilai atau mencari insight yang ada di dalam data itu dengan bantuan AI. Ya, seperti itu, teman-teman. Mungkin selanjutnya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya apa itu AI? Mungkin sebelum ke sana saya akan bahas sedikit mengenai ini contoh AI di kehidupan kita sehari-hari ya. AI sudah around us. Yang paling sering saya buka Instagram, Facebook, TikTok itu banyak banget yang upload foto profesional foto studio yang pakai jas hitam itu hasil dari Gemini ya. Itu juga AI. Itu AI yang saat ini ada itu untuk menyaingi ChatGPT. Ini tanda yang tengah-tengah itu ChatGPT. Mahasiswa nggak mungkin nggak tahu ChatGPT. Saya rasa untuk membantu mengerjakan tugas pasti pakai ChatGPT ya. Ini jadi PR dosen untuk bagaimana caranya untuk memberikan pelajaran yang lebih kreatif lagi yang tetap menggugah apa namanya menggugah pengetahuan ilmu pengetahuan mahasiswa seperti itu. Kemudian ada lagi di tengah-tengah ini yang ada gambar muka itu face recognition ya namanya banyak digunakan saat COVID kemarin. Apakah orang ini menggunakan masker atau enggak itu pendeteksi di bandara ya lebih banyak saya terapkan. Kemudian itilang itu juga menggunakan ini object detection dalam hal umumnya disebut object detection melihat atau menangkap gambar plat mobil, kemudian diekstrak ke nomor, kemudian dilihat informasinya. Nah, itu untuk itilang. Saya rasa sekarang kenapa plat mobil atau kendaraan atau motor itu berubah yang tadinya background hitam, itu menjadi putih ya. Jangan heran, kenapa? Karena itu supaya bisa diterapkan AI dengan mudah. Karena apa? Ketika gambar backgroundnya putih itu lebih lebih mudah diekstrak apa yang ada di dalam situ dibanding ketika hitam karena terlalu banyak apa namanya gangguan ya kalau kalau backgroundnya hitam. Kemudian ada dari Tesla self-driving car ya mobil yang bisa mengendarai sendiri. Kemudian ini yang ada HP itu Siri ya, yang punya iPhone, Siri atau Google Assistant di Android. Nah itu juga AI. Ini dari LLM, sorry dari Natural Language Processing bagian AI. Kemudian ada satu lagi yang paling ini, yang terakhir ini saya tandai di box hitam. Mungkin nggak banyak yang tahu, tapi disinilah peran kita orang matematik, orang statistik di recommender system. Salah satunya di recommender system. Eh, Siapa yang menentukan barang yang muncul ketika teman-teman buka Shopee? Siapa yang menentukan rekomendasi film ketika teman-teman buka Shopee, Netflix? Siapa yang menentukan next lagu favorit ketika buka Spotify? Itulah recommender system. Salah satu peran kita nanti data analis, data saintis itu berada di situ ya. Jadi bagaimana kita bisa mengolah itu untuk menghasilkan recommender system. Nah, ini juga salah satu peran AI yang mungkin nggak kelihatan secara kasat mata ya, eksplisit ya, tapi manfaatnya sangat-sangat banyak kita butuhkan. Seperti itu. Mungkin di next, teman-teman. Kemudian yang menjadi pertanyaan paling mendasar adalah limit ya, teman. Oke, yang menjadi pertanyaan paling mendasar adalah apa sih artificial intelligence? Artificial intelligence atau kecerdasan buatannya cerdas yang dibuat gitu adalah mesin ditambah kecerdasan. Jadi mesin ditambah kecerdasan adalah artificial intelligence. The ability of the machine. Kemampuan sebuah mesin untuk meniru sebagian ya part atau seluruhnya dari kecerdasan manusia. Entah bagaimana cara manusia bergerak diikuti mesin, bagaimana cara manusia berbicara, bagaimana cara manusia mengerti, menangkap bahasa, kemudian bagaimana cara manusia melihat yang seperti digunakan oleh self-driving car, dan bagaimana cara manusia mengambil keputusan, kayak recommender system. Nah, itulah yang disebut dengan artificial intelligence. Artinya bagaimana kita membuat mesin atau robot tersebut itu untuk mengerti sebagian atau seluruh tugas manusia gitu. Jadi teman-teman jangan langsung ujuk-ujuk membayangkan AI itu kayak monster atau robot serba raksasa yang bakal menghancurkan kehidupan manusia. Enggak juga ya. Jadi sebuah sistem yang mempermudah kita itu juga AI ya, yang menggunakan model-model dari itu. Begitu, teman-teman, mungkin boleh dilanjutkan, silahkan. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah how does AI learn? Bagaimana sebuah AI itu belajar?
Kalau manusia kita belajarnya dari pengalamannya, dari kecil kita diajarkan pengalaman jatuh bangun, kemudian lewat buku dan sebagainya, sehingga kita akan pintar akan kehidupan begitu. Kemudian kalau AI itu belajarnya dari data. AI belajarnya dari data. Itulah tadi kenapa di awal data-data tadi itu men-trigger percepatan teknologi ya dalam hal ini AI. Begitu, teman-teman. Boleh dilanjutkan? Silahkan. Oke, mungkin kita akan sedikit menyinggung domain of AI ya teman-teman. Ada banyak sekali, sorry, ada empat poin besar dari domain dari AI. Ada yang disebut dengan computer vision. Apa itu computer vision? Itu adalah AI yang mengikuti bagaimana manusia melihat, apa namanya, mengenali pola gambar, video dan sebagainya ya. Ini kalau saya bisa katakan intinya adalah bagaimana AI mengikuti manusia dengan mata ya. Jadi bagaimana cara manusia melihat artinya menangkap secara visual. Kemudian ada yang kedua yang disebut dengan natural language processing. Itu adalah bagaimana manusia untuk mengerti dan apa namanya? Ya, mengerti tentang bahasa seperti itu. Nah, yang paling apa namanya sedang hype-hype-nya sekarang adalah ChatGPT. Itu domain yang menguasai itu adalah natural language processing. Ada lagi LLM menggunakan model terbaru, large language model. Nah, itulah yang dipakai oleh ChatGPT, Gemini atau Meta di belakang produk mereka. Kemudian ada robotik ya dari namanya, yang robotik AI pertama kalau saya tidak salah itu Sophia yang dari Arab itu Sophia. Nah, itu juga bagaimana cara manusia bergerak, berpindah ya. Nah, itu robotik. Termasuk di dalamnya game, cara membuat game dan lain sebagainya itu masuk ke dalam robotik. Kemudian ini yang paling agak kita nggak langsung lihat produknya, tapi kita rasakan manfaatnya itu adalah data science atau machine learning. Ini bagaimana manusia mengambil keputusan, ya, membuat keputusan untuk menganalisis informasi. Nah, di sinilah peran terutama orang-orang statistika, orang-orang matematika di belakang sini. Ya, makanya kita akan bahas mungkin lebih lanjut mengenai domain ini yaitu data science dan machine learning. Mungkin boleh dilanjutkan, teman-teman. Nah, ini adalah keseluruhan bagaimana AI itu bekerja, bagaimana siklus AI yang dimulai dengan problem scoping, yang tadi awalnya, Mbak, AI itu untuk apa namanya, untuk memecahkan masalah manusia. Yang pertama kita harus identifikasi masalahnya seperti apa. Kemudian bagaimana data itu dikumpulkan, data acquisition ya, entah diambil dari API, entah ditarik dari apa namanya website dan sebagainya. Kemudian data exploration. Data exploration ini bagaimana data dieksplor. Entah kita melakukan apa namanya hapus yang tidak perlu atau kita menyesuaikan sesuai dengan model. Kemudian yang keempat adalah modeling ya, teman-teman. Modeling, nah nanti di sini mungkin akan saya bahas sedikit modeling dari AI itu apa aja. Kemudian yang kelima ada evaluation. Evaluation adalah tahap kita di mana untuk menguji model mana yang terbaik, kemudian terakhir ada deploy. Entah nanti berupa website, berupa aplikasi, berupa sebuah produk, atau berupa sistem rekomendasi dan sebagainya. Ini yang disebut dengan deployment. Output dari AI itu seperti apa. Begitu, mungkin boleh dilanjutkan. Oke, karena fokus kita adalah ke AI data analysis ya, maka saya di sini kita akan bahas sedikit simple data pipeline. Data pipeline ini adalah sama seperti tadi, cuma bedanya adalah fokusnya ke data. Jadi apa sih tugas seorang data analis ya dalam dunia ini ya, dalam sekarang ini dalam dunia AI ini? Simpelnya ada tiga, yaitu ETL. ETL itu apa? Extract, transform, dan load. Ekstrak, apa yang diekstrak? Kita mengambil data. Dari mana datanya? Mungkin kita ekstrak dari API atau teman-teman ngekstrak dari ngambil di apa namanya crawling website atau scraping website ya, kita narik datanya atau ngambil dari data-data Excel perusahaan yang sudah ada banyak, itu kita kumpulkan, itu namanya ekstrak, kita ngambil data. Kemudian yang kedua ada transform. Apa yang kita transformasikan, kita bersihkan, kita standarkan sesuai apa? Sesuai modelnya. Model apa yang kita pakai. Kemudian ada load. Load itu apa? Kita masukkan ke dalam database ya. Kita masukkan ke dalam sebuah database untuk nanti dikoneksikan dengan model.
Yang keempat tuh model AI, mungkin ada machine learning, deep learning, bisa saya bahas sedikit. Dan yang terakhir adalah insight. Insight apa yang kita bisa hasilkan? Apa keputusan yang teman-teman bisa dapatkan dari hasil analisis itu? Ingat ada satu kalimat yang paling cukup terkenal di kalangan data analis itu yaitu garbage in, garbage out. Jadi disinilah butuh pemahaman, terutama orang statistika dan matematika yang mengerti data ya, teman-teman. Kita harus pastikan data ini kalau kita masukkan kira-kira outputnya akan seperti apa. Ketika saya memasukkan data outlier misalkan, fokusnya outputnya akan seperti apa. Nah inilah data analis ya yang backgroundnya statistik matematik. Ini kuatnya di sini ya. Jadi kalau kita asal-asalan aja memasukkan data ya sama seperti ini garbage in. Kalau masukin sampah maka keluarnya sampah. AI itu nggak tahu di situnya. Jadi dia apa yang kita masukin ya udah dia keluarin sesuai apa yang dimasukin. Tapi apakah yang kita masukin itu sebuah eh, high quality data yang berkualitas tinggi? Nah, itu tergantung kita. Tergantung di situ masih ada celah manusianya. Yaitu mungkin bisa dipahami. Eh, Kemudian selanjutnya mungkin teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin kita akan bahas mengenai model dari artificial intelligence. Artificial intelligence itu seperti tadi adalah mesin yang pintar, mesin yang kita buat pintar, payungnya AI. Tapi di bawah AI itu ada dua model yang paling dasar. Ada yang disebut dengan machine learning, ya. Ada yang disebut dengan deep learning. Machine learning itu apa? Mesin yang belajar. Apa yang dicari itu mesin yang belajar pola atau model. Ya, teman-teman. Ini kalau teman-teman pernah nonton di Imitation Game, nah itu cikal bakal ada mesin learning. Ya, jadi bagaimana Alan Turing itu kalau saya nggak salah memecahkan kode Enigma, nah itu cikal bakal adanya mesin learning. Kemudian di bawah mesin learning itu ada deep learning. Bagian mesin learning yang menggunakan saraf tiruan, makanya sebut banyak banget embel-embel belakangnya CNN, ANN, RNN. NN itu apa? Neural network ya. Jadi jaringan saraf tiruan begitu. Mungkin di next kita sambil lihat satu-satu. Ini mungkin nggak dalam banget, mungkin saya akan apa namanya berbicara mengenai overview dari model AI ya, teman-teman. Yang pertama adalah machine learning, the way AI learn from the data. Bedanya apa? Dengan traditional programming, dulu kalau kita program ya, misalkan pakai COBOL atau apapun itu, rules-nya ada, eh, alurnya adalah data ditambah rules, data plus rumus hasilnya apa? Sama kayak kalkulator, 3 tambah 4 hasilnya 7 ya. Itu kita sudah punya rules. Kita kasih dia rules, ini nih eh, program jika A tambah B maka C. Misalkan seperti itu rulesnya ada, outputnya apa? Nah, itu yang kita dapatkan. Bedanya dengan machine learning, kalau machine learning yang kita inputkan adalah data plus output. Ini inputannya, ini hasilnya. Tolong dong carikan polanya. Tolong carikan patternnya atau rules dari model itu seperti apa. Makanya contohnya apa? Kita bisa melihat kira-kira credit risk analysis gimana. Oh, ada orang yang misalkan gajinya sekian, dia laki-laki, kemudian dia memiliki anak dua, kemudian ada istri satu, kemudian bekerja di sektor apa. Tolong kira-kira orang ini layak nggak kita berikan pinjaman. Itu ya credit risk analysis. Kenapa begitu? Nah, yang kita lihat polanya. Nah, disitulah mesin belajar. Kira-kira orang dengan ciri-ciri seperti ini, polanya itu kira-kira akan bisa mengembalikan atau enggak. Nah, itu salah satu penerapannya ya. Jadi yang paling penting di sini adalah polanya, behavior kita ya, patternnya seperti apa. Algoritmanya banyak banget, banyak sekali dan eh, apa namanya batu pertamanya itu adalah regresi. Saya yakin anak matematik pasti tahu regresi. Jadi tolong mumpung masih kuliah dipahami banget, ditanya banget dosennya kira-kira fondasinya ini kenapa, ini apa itu ya, itu kesempatan apa namanya kesempatan teman-teman untuk belajar pijakannya itu dikuatkan dulu. Karena nanti kalau sudah paham itu, maka untuk belajar algoritma lain itu akan mulai ngalir, saya rasa. Algoritma paling populer, random forest, support vector mesin, XGBoost, dan sebagainya. Begitu, teman-teman. Nah, building product recommendation system, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh penerapan dari mesin learning. Mungkin selanjutnya, bisa kita lihat. Nanti tolong panitia kalau saya kelebihan waktu di ituin aja, ditandain ya.
Oke, kemudian selanjutnya adalah model AI deep learning. Deep learning ya. Jadi pembelajaran yang mendalam. Di bawah machine learning itu ada yang disebut dengan deep learning. Apa itu deep learning? Cabang dari machine learning ya, cabang dari machine learning, tapi intinya apa? Dia menggunakan ANN atau Artificial Neural Network. Terinspirasi apa? Terinspirasi dari otak manusia. Ya, makanya banyak sekali algoritmanya itu namanya NNNN itu karena terinspirasi dari otak manusia. Misalkan ada dendrit, nukleus, akson dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau misalkan otak apa namanya terima inputan, kemudian diproses dan menghasilkan output apa. Bedanya dengan machine learning apa? Kalau teman-teman lihat di gambar ini ya, bedanya di situ ada feature ekstraksi. Kalau machine learning, feature extraction-nya itu masih membutuhkan kita. Artinya, ketika kita ingin menganalisis apakah seseorang ini layak untuk diberikan kredit atau enggak, misalkan saya melihat temannya ada berapa, ya, misalnya temannya ada berapa, apakah itu relevan atau enggak, itu kita sebagai data analis yang memilihnya, ya. Jadi feature ekstraksinya ada peran manusia di situ. Tapi kalau deep learning enggak, deep learning kita masukin aja semuanya, datanya, maka yang bekerja adalah mesin. Kekurangannya apa? Modelnya sangat-sangat kompleks, modelnya black box. Nah, inilah celah yang belum saat ini itu masih perkembangannya di sana. Makanya kalau teman-teman lihat penelitian saya tentang interpretable, baru machine learning, interpretable machine learning. Itu pun ada sebagian dari algoritma machine learning yang masih belum terbuka. Apalagi deep learning ya, teman-teman. Modelnya benar-benar black box dan ini juga menjadi arah penelitian kalau misalkan nanti yang fokusnya ke riset ya silahkan di sana ya, maksudnya deep learning itu arah penelitiannya bagaimana sih supaya deep learning ini modelnya transparan. Mungkin itu akan menjadi arah data analis di next di kedepannya ya saya rasa. Kemudian kenapa dia penting? Data ini kan tadi tidak simpel ya, tidak hanya data yang angka, data-data teks, image, audio itu nggak bisa kita lakukan dengan perhitungan biasa aja. Makanya deep learning ini biasanya khususnya itu untuk data-data teks, image, video dan lain sebagainya. Kemudian contohnya apa? Face recognition ya, kayak tadi misalkan apa? Face lock mungkin atau mungkin tadi apakah orang menggunakan masker atau enggak. Kemudian apa tadi yang penelitian saya S1 apakah biji kopi Arabica atau Robusta. Nah, itu untuk membedakan menggunakan gambar. Nah, ini menggunakan deep learning. Kemudian apalagi chatbots dan self-driving car dan lain sebagainya. Ini contoh penerapan dari deep learning. Mungkin boleh di next, teman-teman. Oke. Kita sudah sedikit bahas tentang bagaimana sih AI, bagaimana model-model AI. Nah, kita masuk ke dalam peran kita ya sebagai data analis atau the next data analis, calon-calon data analis ya. Dulu data analis itu fokus kita ke laporan, ke deskriptif. Kita hanya buat laporan, ngasih ke manajemen, ini nih penjualan per bulan kita segini. Dengan kira-kira keuntungan ruginya berapa dan sebagainya. Kemudian sekarang dengan adanya AI, itu kita mulai menggunakan mesin learning dengan analisis prediktif. Contohnya apa? Kita bisa melihat apa namanya customer segmentasi, kita bisa melihat customer behaviors dan lain sebagainya. Satu poin lebih tingkat ya menjawab apa yang mungkin terjadi dan apa yang kira-kira yang sebaiknya kita lakukan. Kemudian memberikan rekomendasi berbasis data ya. Kira-kira karena datanya seperti ini, hasil modelnya seperti ini, kira-kira orang dengan ciri-ciri sekian, sekian, sekian itu sudah bisa dikatakan tidak layak untuk diberikan kredit. Misalkan, nah itu contoh rekomendasi. Kemudian masa depannya atau next generation. Yang pertama, decision intelligence-nya. Kita harus menggandeng, saya rasa AI sudah menjadi co-pilot kita dan kita sebagai pilotnya ya, integrasi analisis, analitik, AI dan bisnis, kemudian otomatisasi, penggunaan data real time itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena bayangkan data sekarang per sekian detik itu masuk, nah itu kemana arahnya itu kalau bisa sekian detik juga model itu akan terus berkembang. Per sekian detik model akan memberikan insight insight yang apa namanya insight yang baru sesuai data yang masuk seperti itu. Kemudian interpretasi hasil lebih transparan. Ini yang saya singgung tadi bahwa yang saat ini masih masih apa namanya arahnya ke sana terkait dengan AI adalah explainable-nya.
interpretasinya. Bagaimana kita bisa melihat model itu lebih transparan, lebih mengerti alurnya seperti apa sih gitu ya. Yang tadi ya data analis itu seorang yang mungkin bekerja lebih teknis, habis waktunya 70% untuk membersihkan data dan lain-lain, sekarang berubah ya. Sekarang lebih strategis lagi. Lebih saya rasa lebih lebih penting lagi justru dengan adanya AI ini sebagai penghubung kita antara teknologi dan bisnisnya. Karena AI nggak ngerti konteks kalau kita nggak kasih tahu. Seperti itu. Mungkin di next, teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin apa sih yang perlu dipelajari teman-teman mahasiswa dari sekarang tolong em, apa namanya akrablah dengan tools, akrablah dengan bahasa pemrograman itu juga penting ya. Jangan sampai oh dengan ada ChatGPT kita bisa nanya. Iya benar kita bisa nanya bisa tahu jawabannya. Tapi kalau kita nggak tahu alurnya juga percuma begitu. Jadi tolong dipelajari R atau Python mungkin anak matematik kemudian SQL. SQL ini untuk apa? Untuk data, database, query data ya. Modifikasi data itu kita lakukan di R misalkan menggunakan Pandas. Kalau scikit-learn itu salah satu library Python untuk kita bangun model machine learning. Kalau TensorFlow, PyTorch itu untuk membangun deep learning. Kalau SQL itu struktur query language untuk apa namanya proses database ya yang tadinya mungkin dari banyak sumber kita satukan. Nah, di situ mainnya di situ menggunakan bahasa SQL. Kemudian visualisasi penting banget karena datanya itu bukan kita hampir nggak bisa lagi pakai Excel kita buat grafik satu dua kolom aja. Sekarang terlalu banyak data, maka banyak juga informasi yang harus bisa diekstrak. Nah, itu tolong pelajari Power BI, Tableau, atau mungkin Looker Studio ya punya Google dan sebagainya. Nah, itu nanti mungkin bisa dari sekarang teman-teman arah belajarnya itu kemana sih kalau misalkan mau jadi data analyst di era AI ini. Gitu. Kemudian selanjutnya mungkin boleh di next. Ini yang kita butuhkan ya. Hard skill, statistik, matematik, data, logik data itu penting. Penting dan masih penting dan sangat penting ya karena base-nya AI itu ya ya memang itu gitu. Kemudian SQL, Python, R, data visualisasi, AI tools nanti mungkin agak berjalan ke sini ya, auto machine learning, Copilot, ChatGPT untuk SQL dan lain-lain. Kemudian soft skill, apa yang kita butuhkan? Critical thinking, storytelling, communication, dan kolaborasi. Lagi-lagi peran kita berubah ya yang tadinya teknis lebih ke strategis. Maka dibutuhkan itu ya, critical thinking dan sebagainya. Kemudian mindset ya, tolong berkolaborasilah dengan AI. Jangan sampai menolak ya, artinya ya kalau teknologi ini nggak bisa di stop, teknologi nggak bisa di pause, jadi bagi yang bisa apa namanya berkompetisi dengan zaman adalah kita yang bisa beradaptasi, ya. Kita yang bisa menggandeng teknologi ini untuk maju bersama kayak gitu. Kemudian grow mindset ya, kemudian data etik dan responsibility. Mungkin boleh di next teman-teman. Oke, mungkin ini tiga kunci yang mungkin yang dapat saya sampaikan hari ini yaitu AI adalah sebuah fondasi baru untuk data analis ya. Jadi mungkin sama seperti tadi di awal saya katakan kalau kita ke sini nggak bisa tanpa kalkulator, mungkin nanti lama-kelamaan kita juga nggak bisa tanpa AI. Seperti itu. Kemudian high quality data itu adalah kunci untuk kita sukses membangun sebuah model, membangun sebuah program, membangun sebuah mesin dan lain sebagainya. Kemudian the future of data analyst itu adalah kombinasi antara manusia dengan AI ya. Jadi jawabannya adalah kita tidak tergantikan dengan AI, tapi yang tergantikan dengan AI adalah siapa analis yang justru nggak pakai AI ya. Justru kalau yang kita masih menolak AI ini ya kita akan tergantikan ya. Jadi itu harapan saya teman-teman. Mungkin terakhir sebagai penutup next. Oke. Di sini saya mengutip kata-kata dari Andrew Ng ya, salah satu pionir AI, dosen machine learning di Stanford University itu mengatakan bahwa AI is the new electricity. Sama seperti listrik yang mengubah kehidupan manusia di abad 20-an, maka AI adalah tenaga baru yang mengubah industri kita di abad 2021. Sorry, di abad 21. Jadi pesan saya buat mahasiswa, adik-adik mahasiswa, tolong
pelajarilah, pahamilah, dan tolong beradaptasilah berdasarkan ilmu pengetahuan teman-teman dengan AI. Mungkin sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya tutup dulu, nanti mungkin akan dikembalikan lagi oleh moderator. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Afiza Ilma Estat MSI atas pemaparannya yang sangat insightful. Jadi sebelum kita masuk ke sesi diskusi nih ya Bu, jadi kami izin untuk menginformasikan kepada teman-teman bahwa link absensi akan dikirimkan di room chat. Jadi teman-teman peserta sudah bisa nanti mengisi absensi. Oke, sudah dikirimkan oleh teman-teman panitia kami. Jadi teman-teman sembari mengikuti sesi diskusi ini, teman-teman bisa langsung mengisi absensi. Oke, baik para hadirin sekalian, sekarang kita memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu nih ya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa silakan raise hand, atau teman-teman jika malu-malu juga bisa menuliskan pertanyaannya di room chat. Kami akan memberikan kesempatan untuk 5 pertanyaan dengan 2 sesi. Untuk sesi pertama, kami akan menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu, dan nantinya akan dijawab langsung oleh Ibu Hafiza. Dan untuk sesi kedua, kami akan menampung 2 pertanyaan. Oke, langsung saja kita mulai sesi diskusi kita. 1, 2, 3. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di room chat ya. Baik, sambil menunggu para peserta, mungkin saya ingin memulai dulu sebuah pertanyaan ya Ibu. Jadi mungkin ini lebih ke pengalaman Ibu sebagai seorang yang sangat berpengalaman menjadi AI instruktur dan dosen statistika juga. Kira-kira apa sih skill fundamental yang menurut Ibu Hafiza yang paling penting untuk dikuasai oleh teman-teman yang ingin memulai karir di bidang analisis, data, dan AI saat ini? Serta apa sih kesalahan umum yang sering ditemui atau sebaiknya dihindari? Skill fundamental dan kesalahan umum ya. Skill fundamental yang mungkin yang seperti tadi kita udah ceritakan ya, bahwa yang perlu kita butuhkan untuk data analis adalah pemahaman data. Ya, banyak 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 orang yang belajar data analis, belajar data scientist misalkan dari berbagai background, tapi lupa untuk belajar datanya seperti apa. Bagaimana data, bagaimana model, bagaimana jadi mereka fokusnya adalah mempelajari program, pemrograman, mempelajari bagaimana cara ngoding, masukin data, selesai hasilnya apa, tapi nggak bisa interpretasikan. Ya, itu poin paling penting adalah interpretable. Seorang data analis yang dibutuhkan adalah insight-nya, bagaimana dia bisa menyampaikan, bagaimana bisa menyampaikan hasilnya kepada bisnis pengambil keputusan. Ya, jadi yang yang pertama yang teman-teman butuhkan adalah tolong belajar data, data seperti apa, kemudian data jenis data apa saja. Karena untuk mempelajari tools pun, mempelajari setiap bahasa pemrograman pun, kita juga harus tahu data. Data, misalkan kalau kita ada nominal, ordinal, interval, rasio, maka di data nanti misalkan menggunakan R, beda lagi, data numerikal, kategorikal, logika, dan sebagainya. Nah, itu tolong tolong dipahami. Jadi banyak banget mahasiswa saya yang hasilnya aneh-aneh. Misalkan hasil analisisnya aneh-aneh. Ternyata misalkan jenis kelamin laki-laki satu, perempuan dua gitu. Itu banyak yang nggak ubah ke dalam ini hanya hanya data kategori bukan data angka. Jadi ketika mesin mengolah itu mesin kan nggak tahu ya, dia cuma tahu masukan, dia cuma tahu oh ini angka nih satu dua, maka dia olah. Hasilnya apa? Hasilnya benar-benar nggak interpretable. Bahkan mahasiswanya pun nggak bisa menjelaskan itu apa. Itu sih yang paling menurut saya skill paling di apa namanya skill plus kesalahan yang paling sering teman-teman lakukan. Jadi belajar dulu basicnya, belajar dulu datanya. Seperti tadi Pak program studi Pak Marwan mengatakannya bahwa matematik dan juga statistik ini juga fondasi paling bawahnya ya. Jadi penting banget untuk mempelajari fondasinya dulu. Jangan langsung ke atasnya. Oh saya udah bisa buat ini, tapi kita nggak tahu nih bawahnya seperti apa. Maka kita nggak bisa bicara banyak tentang. Begitu sih mungkin Reza. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan dari Saudari Givani Putri. Jadi, bagaimana cara kita memastikan data yang begitu besar ini tetap berkualitas dan bisa diolah dengan artificial intelligence secara efektif? Oke, bagaimana cara kita memastikan data ini tetap berkualitas dan oke. Yang pertama kita harus tahu dulu tujuan kita apa ya, teman-teman. Nah, ketika tujuan kita udah tahu, misalkan saya pengen apa namanya, saya ingin membangun sebuah program yang bisa misalkan membedakan orang yang menggunakan masker atau enggak. Data itu kan kita filter dulu. Maka yang menjadi satu yang menjadi fokus kita adalah kita harus punya data orang yang menggunakan masker dan orang yang nggak punya masker kan, yang nggak menggunakan masker dan menggunakan masker. Supaya apa? Supaya mesin bisa belajar, mesin bisa mengetahui pola. Oh ini nih ciri-ciri orang yang nggak pakai masker, ini ciri-ciri orang yang nggak menggunakan masker gitu. Nah kemudian bagaimana nantinya kita tahu? Biasanya nanti kita akan ada tahap yang disebut dengan evaluation model. Nah, di situ yang kita akan tahu yang di situ kita akan tahu apakah model ini sudah bekerja dengan baik atau enggak. Seperti itu sih, teman-teman. Eh, Ya, yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana jenis datanya ya untuk mengurangi kita untuk melakukan ulang kesalahan. Makanya nanti ada trial and error. Nanti di akhirnya kalau misalkan ternyata kita mendapatkan model yang nggak terlalu baik, nggak terlalu bagus, ya maka kita bisa tahu kira-kira kesalahan kita di mana. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih, Bu Hafiza. Selanjutnya juga ada pertanyaan ketiga, yaitu gimana sih cara seorang data analis pemula bisa mulai belajar artificial intelligence tanpa harus langsung merasa kewalahan sama banyaknya tools dan framework yang tersedia. Ini pertanyaan dari Desirot Ragil Ahmad dari Universitas Mataram. Oke, bagaimana seorang data analis bisa belajar AI tanpa harus langsung merasa kewalahan selama ini? Oke, seperti yang saya katakan tadi, si Roach boleh belajar dari apa yang teman-teman pelajari di kampus. Ini juga menjadi cikal bakal, sorry, itu menjadi fondasi dari AI ya. Jadi mulai belajar dengan, jangan mikirnya terlalu panjang dulu. Belajar apa yang teman-teman hadapi sekarang, belajar dulu datanya seperti apa, tahu cara menggunakannya, kemudian di kampus juga kan diajari tentang dasar-dasar pemrograman menggunakan Python, kalau saya tidak salah ya, menggunakan SQL. Nah, itu tolong dipelajari. Nanti sambil jalan, nanti teman-teman tolong ditimbulkan rasa ingin penasaran. Saya sering mengatakan dulu kalau di kelas, cara paling efektif ketika kita ingin belajar itu adalah coba menggunakan project. Kalau misalkan baca teori, baca jurnal, mungkin sebagian orang mungkin ada yang membosankan atau enggak. Jadi saya dulu waktu masih di apa namanya di statistika, saya minta untuk mahasiswa saya tolong perbanyak pengalaman. Artinya apa? Banyak banget. Internet ini membuka peluang kita untuk kita mencari pekerjaan ya. Artinya pekerjaan freelance. Jadi kita nggak apa namanya bukan mengharapkan uangnya, tapi kita mengharapkan pengalaman barunya. Banyak sekali mungkin pekerja lepas yang dibutuhkan, misalkan data analis. Nah, itu nanti seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya proyek, banyaknya teman-teman pengalaman teman-teman, itu akan membuat teman-teman apa namanya bisa menyesuaikan diri dengan itu gitu. Jadi jangan jangan belajar ini semua toolsnya nih ada Python, ada misalkan PyTorch, ada TensorFlow dan sebagainya semua mau dipelajari tanpa kita tahu sebenarnya studi kasus yang dipakai itu di mana gitu. Memang itu akan sedikit kewalahan, tapi yang paling efektif lagi-lagi mungkin sesuai pengalaman saya adalah kerja. Kita coba ambil studi kasus. Ya mungkin teman-teman carilah proyek-proyek di internet, makanya perbanyak LinkedIn, sorry, apa namanya, bangun LinkedIn, perbanyak informasi, perbanyak apa namanya, sorry, perbanyak temannya, teman dari luar dimanapun itu, ajak kolaborasi. Nah, di situ nanti teman-teman bisa tahu di mana sih yang penting kita akan pelajari seperti itu. Jangan langsung semuanya, cukup satu yang paling hype tuh diambil satu, tapi pelajari betul gitu. Karena nanti kalau sudah kerja itu akan misalkan menggunakan yang lain itu akan sedikit beradaptasinya nggak terlalu susah. Begitu teman-teman.
Begitu Baik, sih terima mungkin. kasih Bu Hafizah. Dan terima kasih juga kepada Sirot yang sudah bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nadine Meisha Ayu. Menurut Ibu, apakah AI nanti bakal bisa menggantikan sepenuhnya intuisi manusia dalam pengambilan keputusan berbasis data? Nanti ya. Oke, apakah AI bisa, oke, apakah AI nanti bisa menggantikan sepenuhnya? Em, Kalau saya nggak apa namanya, saya rasa mungkin saat ini masih belum ya. Saya juga saya nggak bisa ke sana. Cuman kalau saya rasa nilai, etika, budaya itu mungkin belum belum sepenuhnya dipunyai AI ya. Intuisi manusia itu nggak bisa terekam oleh data ya. Jadi kalau misalkan datanya nggak ada, ya AI nggak bisa bekerja. Nah, bias itu tetap ada. Jadi saya rasa AI dan manusia itu lebih lebih ke kolaborasi ya sampai nanti untuk mengganti seluruhnya manusia kayaknya saya rasa belum belum. Saat ini saya katakan belum dulu. Begitu, Nadine. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Alfian Putra Ardana. Pertanyaannya cukup panjang. Apakah AI yang dibahas di sini adalah buatan sendiri dari seorang data analis tersebut, atau apa yang sudah ada seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lain? Dan semisalkan bisa kita menggunakan platform AI yang sudah ada seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lain, apakah ada prompt khusus untuk data analis dalam mengelola data? Oke. Oke, terima kasih Alfian. Apakah AI di sini ada buatan sendiri seorang data analis atau apa yang sudah ada? Oke. AI ini banyak ya Alfian ya. Salah satunya tadi Gemini, ChatGPT, recommender system yang dibuat oleh data analis juga AI ya. Dan misalnya kita bisa menggunakan apakah ada prompt khusus? Oke. Data analis itu kita harus tahu tujuan kita adalah untuk memecahkan masalah menggunakan data ya. Mungkin di bisnis tertentu, misalkan di mana? Misalkan di yang tadi, bagaimana cara meningkatkan performa penjualan di Shopee, misalkan ya, atau di PT XXX. Nah, itu tujuan kita adalah bagaimana kita menggunakan AI untuk meningkatkan performa itu. Kita punya data. Data kita itu data perusahaan, data pribadi, data yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, disitulah letak peran data analis. Bagaimana mengolah data ini supaya dia bisa menghasilkan sebuah apa namanya, sebuah hasil untuk meningkatkan penjualan. Untuk proses itu, maka kita butuh bantuan AI lagi, misalkan kayak ChatGPT. Untuk apa? Di mana letaknya? Misalkan untuk kira-kira bagaimana cara ketika kita melakukan codingan atau mungkin ada kesalahan, bagaimana rekomendasi apa namanya rekomendasi hasil yang dibutuhkan atau model apa yang cocok untuk kita gunakan. Nah, itu juga peran dari AI. Jadi Gemini, ChatGPT, AI yang jadi alat bantu kita untuk membangun AI juga. Begitu. Jadi AI-nya tergantung tujuannya seperti apa. Begitu sih mungkin menurut saya Alfian. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ya. Gitu. Kalau prom khusus, sorry. Kalau prom khusus misalkan apa yang tadi, misalkan kalau kita stuck dulu data analis ketika full coding tanpa bantuan, kita nanyanya ke komunitas ya. Jadi ada komunitas R, komunitas Python, dan itu nggak langsung per sekian detik dapat. Bisa jadi ada yang sudah ada jawabannya di internet, ada yang belum ada. Itu waktunya cukup panjang untuk memecahkan itu bisa sampai 1-2 hari. Nah, tapi dengan adanya AI ini kita bisa mempercepat ya. AI yang di mana? Misalnya ChatGPT atau Gemini. Saya tanya aja ke mereka, kira-kira yang salah ini apa? Begitu ya. Nah, jadi perannya, jadi AI yang kita pakai ya dua-dua. AI yang akan kita bangun untuk menyelesaikan masalah lokal dan AI yang sudah ada ini. Seperti itu. Begitu, Alfian. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Ini ada dari Alfian lagi. Berarti per step gitu ya, Bu? Gimana kita langsung dapat hasilnya? Tergantung Begitu. datanya ya, per step ya benar, tetap ada per step ya teman-teman, karena datanya kan kecuali AI punya data. Kalau teman-teman mau setiap nge-store datanya ke dalam ChatGPT, tapi ChatGPT pun nggak tahu kan data itu mau diapakan. Jadi tergantung tujuan bisnisnya mau apa. Apa problemnya yang mau kita pecahkan. Seperti itu sih, Alfian.
Iya, Oke, masih per step. baik. Terima kasih Ibu dan juga Alfian yang sudah bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Lulu Kartika. AI belajar dari data, sedangkan manusia dari pengalaman. Apa tantangan terbesar agar AI tidak hanya sekedar meniru, tetapi juga benar-benar bisa membantu pengambilan keputusan yang tepat? Oke. AI belajar dari data, sedang apa tantangan terbesar agar AI tidak sekedar meniru, tapi juga benar-benar bisa membantu keputusan yang tepat, mengambil keputusan yang tepat. Oke, AI yang di sini yang kita maksudkan data analis ya, maksudnya AI dalam konteks data analis. Tidak sekedar meniru, dalam artian apa nih maksudnya, tetapi juga benar-benar bisa membantu ke. Oke, eh, yang pertama adalah kita harus memastikan tadi lagi-lagi data ya. Saya sebentar. AI belajar dari data sedangkan manusia dari pengalaman. Tantangan terbesar agar AI tidak hanya sekedar meniru manusia nih, tapi juga benar-benar bisa membantu keputusan. Yang tadi misalkan kalau kita misalkan data analis nih, kita apa namanya punya data ya, kita minta tolong AI nih kira-kira model apa nih yang sesuai konteks konteks untuk sampai ke sana, untuk memecahkan sebuah problem itu kan kita yang masih menjelaskan ya. Kita jelaskan ke ChatGPT atau ke AI, tolong bantu saya untuk menganalisis ini. Kira-kira apa yang dibutuhkan, data apa. Nah, itulah kitalah yang menjadi penghubung antara AI, teknologi ini dengan apa yang kita inginkan. Gitu sih, teman-teman. Atau mungkin kurang jelas. Saya masih kurang ini yang dikatakan dulu. Silakan dulu. Baik, bagaimana Lulu sebelum kita lanjut ke sesi kedua, yaitu sisa dua pertanyaan terakhir, apakah dari Lulu masih ada yang ingin ditanyakan lagi atau misalnya belum puas? Oke, sambil menunggu Lulu, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin Ibu ya. Iya, Jadi dari Intan Nadila, izin bertanya Bu, saat ini 90% data dunia tercipta hanya dalam 2 tahun terakhir. Bagaimana cara praktis bagi seorang data analis untuk menghadapi ledakan big data agar tetap bisa menghasilkan insight yang bermanfaat? oke, terima kasih Intan. Oke. Seorang data analis, bagaimana cara kita menghadapi ledakan big data? Ya, itulah perubahan tools ya. Kenapa dulu data analis itu hanya menggunakan Excel, kita bisa menggunakan SPSS dan lain-lain. Cuman karena semakin banyak data ini sudah hampir nggak mungkin pakai Excel ya, karena keterbatasan baris. Excel itu hanya bisa 1,4 jutaan baris, satu, satu, satu sekian baris yang bisa dia tampung untuk mengolah itu. Makanya kita butuhlah sebuah apa namanya bahasa pemrograman. Nah, itulah yang perlu data analis lakukan adalah terbiasa dengan data besar. Artinya yang tadinya menggunakan Excel, sekarang berubah menjadi kemana? Misalkan ke SQL, ke mungkin apa namanya? Ke SQL, kemudian menggunakan database-database lainnya. Seperti itu sih agar bisa menghasilkan. Nah, insight yang bermanfaat itu apa? Apa yang kita inginkan? Tergantung konteksnya. Kalau seorang data analis ini kan pasti punya masalah dulu ya. Kita punya masalah dulu, kira-kira data yang kita butuhkan data seperti apa, itu yang kita harus pilih. Itu yang kita harus apa namanya bisa tahu kira-kira kalau saya mau memecahkan bagaimana cara meningkatkan profit penjualan di perusahaan tersebut, kira-kira data apa nih yang saya butuhkan. Datanya kan banyak banget. Ya kita cara ngambilnya menggunakan API, menggunakan SQL. Nah, itu kemampuan yang teman-teman harus pelajari. Ya, step by step seperti itu. Begitu sih saya rasa bagaimana. Hmm, Baik, terima kasih Ibu dan terima kasih juga Intan atas pertanyaannya. Tadi dari Lulu Kartika sudah puas. Oke, berarti kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mustaqim Ali, dari beberapa domain AI, Computer Vision, NLP, Robotics, Data Science, menurut Ibu, domain mana yang paling relevan untuk masa depan analisis data di Indonesia? Oke, oke, terima kasih Mustaqim. Oke, kita sudah bahas tadi domain. Domain itu berdasarkan jenis data, maka AI punya 4 domainnya, ada CV, NLP, Robotics, Data Science. Yang paling relevan, ya bidang saya juga itu ke arahnya data science ya, karena kita tetap menggunakan data struktural namanya. Eh, bukan struktural, struktur data, data terstruktur, struktural data. Yang paling dominan, maka tadi saya highlight kalau ada yang ingat 4 tadi.
Itu yang paling bawah itu yang kita akan bahas, saya bilang di situ akan kita bahas lebih dalam terkait kira-kira data analis itu AI-nya ke AI mana. Nah, AI yang paling dominan ya ke dalam data science tadi. Karena apa? Karena di situ kita bekerja dengan data-data terstruktur. Makanya teman-teman itu belajar SQL, bagaimana cara SQL itu struktur query language, bagaimana data terstruktur. Jadi dia hanya bisa menggunakan data struktur. Kalau data gambar, data video itu data unstructural data namanya ya, data yang nggak bisa pakai SQL, juga modelnya itu nggak relevan pakai machine learning. Seperti itu. Jadi dominannya adalah data science. Jadi apa yang teman-teman eh, apa namanya butuhkan untuk ke sana, ya lagi-lagi kuatkan pemahaman data, kuatkan fondasi data, kuatkan juga fondasi analitiknya. Seperti itu. Itu mungkin Mustaqim. Baik, terima kasih Ibu dan terima kasih juga kepada Mustaqim yang sudah bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir di sesi terakhir kita juga, yaitu dalam memulai mempelajari NLP, khususnya di dalam analisis sentimen, mengapa tahap pemrosesan data atau data pre-processing sering dianggap sebagai fondasi yang paling krusial dalam menentukan keberhasilan model? Oke. Dan cukup baik untuk ya Rida ya. Memang semua apa namanya model AI, domain AI yang paling banyak waktu, yang paling banyak kita butuh perhatian khusus ada data processing ini. Karena apa? Karena kembali lagi ke tadi garbage in, garbage out gitu. Ketika datanya tidak kita proses dengan baik, ketika data belum benar-benar siap, maka modelnya akan jelek. Ketika model jelek, kita akan balik lagi ke data untuk apa namanya, untuk melihat kira-kira salahnya di mana. Nah, kenapa susah banget ini NLP ya? Mengapa Pak ini sering dianggap fondasi? Karena data teks, ketika kita bicara NLP itu makanya data teks itu kotor banget. Dia nggak terstruktur, nggak kayak data angka yang kita tahu, oh ada anomalinya, ada apa namanya outliernya seberapa kita hapus, kita bisa hapus dan sebagainya. Tapi kalau data teks itu benar-benar bervariasi ya, benar-benar kotor. Jadi dia harus ada standarnya. Itulah kenapa nanti kita harus pakai leksikon, ada standar menggunakan kamus. Nah, menjadi pertanyaan, bahasa yang kita gunakan apa? Bahasa Indonesia kah, bahasa Inggris, atau bahasa lain? Nah, ketika bahasa Indonesia ada khusus leksikon bahasa Indonesia di Python, ada atau nggak ada? Kalau nggak ada, kita install lagi dan sebagainya. Nah, bahasa ini kan kaya variasi ya, kaya banget. Nggak kayak angka. Kalau saya mengatakan nilai, misalkan dari interval 1 sampai 10, maka nilai 10 sudah bagus. Mesin sudah bisa mengira-ngira 9 itu bagus, 7 itu standar ya. Mungkin dari apa? Dari perhitungan kuartil dan sebagainya. Tapi kalau bahasa, itu saya katakan bagus sekali, bagus banget, keren abis, keren banget. Belum lagi notasinya, intonasinya, atau bisa jadi saya bilang bagus sekali, tapi dengan muka datar. Itu bisa jadi menyinggung, bisa jadi bukan berarti bagus. Nah, itu yang kenapa pre-processing penting. Tapi lagi-lagi, untuk semua domain, pre-processing itu memang sangat penting. Cuman karena saya rasa agak, agak, apa namanya, agak banyak PR-nya di pre-processing NLP. Ya, balik lagi, karena teks itu kotor banget ya. Artinya tidak terstruktur dan benar-benar bervariasi banget. Begitu sih, Rida. Terima kasih mungkin. Baik, terima kasih Ibu dan juga terima kasih kepada Rida Al-Kausar Hardi. Dan baik, karena sesi diskusi kita udah selesai dan tadi pertanyaan terakhir, kami ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan tentunya terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Ibu Hafiza Ilma Estat MSI yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya yang sangat berharga. Sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih dari kami panitia, kami ingin memberikan sebuah sertifikat penghargaan kepada Ibu Hafiza. Dimohon bantuannya kepada teman-teman operator untuk menampilkan sertifikat di layar. Oke, mungkin bisa dibantu untuk mengambil sesi dokumentasi penyerahan sertifikat kepada Ibu Hafiza Ilma.
Oke, baik. Kami ambil sesi dokumentasi terlebih dahulu, Ibu. Satu, dua, tiga. Baik, atas nama Gamatika Coding Club, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Hafiza Ilmah Estat MFI. Semoga kerjasama dan silaturahmi ini dapat terus terjalin di kesempatan berikutnya. Mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah sekali lagi untuk pemateri kita. Dan ya, alhamdulillah dengan demikian kita telah sampai di penghujung sesi talk show kita pada hari ini. Sebuah pengalaman yang luar biasa, kita belajar bahwa masa depan analisis data dengan AI bukan hanya tentang teknologi yang canggih, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai manusia dapat memanfaatkannya secara bijak, interpretatif, dan bertanggung jawab. Saya Resa Putri Febrianti Subianto selaku moderator yang bertugas. Mohon maaf atas segala kekurangannya selama memandu acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Dinda Silvi Lailia selaku Master of Ceremony. Baik, terima kasih kepada moderator dan pemateri kita hari ini. Kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dengan sangat antusias, kami ucapkan terima kasih. Sebelum acara kita tutup, kami ingatkan sekali lagi untuk melakukan absensi. Link absensi dikirimkan melalui pesan chat di Zoom Meeting. Dimohon untuk segera mengisi. Mudah-mudahan webinar hari ini memberikan manfaat dan ilmu yang berguna untuk kita semua. Apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, baik dari segi teknis maupun non-teknis, kami selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.